ورفعت عيني للسماء أرى بها yang bernama Fatimah Az-Zahra saling berebut. Wah, ini kok boleh ya? Jangan-jangan Dul Somad ini juga Khabib ini nanti, marganya batu bara. Makanya seperti kelasnya Dul Somad ini ya, ini apa yang diucapkan mengenai Khabib ya tergantung pesanan. Istrinya Khabib, wah, dia mau tidak mau kan harus mengikuti kan, membelanya begitu. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Kalau berpikir, jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawini Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Kalau ada tempatnya gimana? Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Makanya di Tahrim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Mana Abdul Somad itu yang sudah dapat Habibah itu yang bilang nggak ada aspal jalan di Tahrim. Mana dia? Mana dia? Tunjukkan Abdul Somad, panggil dia. Panggil Abdul Somad dulu. Abdul Somad kena prank sama Khabib penipu. Panggil dia. Ini cucu Ubed kok jadi tukang tipu, kenapa sih? Ini namanya tempat ini markisnya Wati Darul Mustafa. Berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tahrim, kata dia, di Tahrim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik, dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Semestinya Khabib atau orang yang percaya dengan Khabib itu kalau tidak terikat karena di sana menantua atau kekerabatan ya, atau terikat dengan kontrak kerja yang saling menguntungkan, biasanya seperti itu, atau guru dengan murid bisa jadi. Kalau yang masih kekeh membela Khabib mati-matian, padahal bukti fakta sudah dibeberkan semuanya tentang bagaimana kelakuan Khabib Tughluq ini, bagaimana penyimpangan sejarah, bagaimana pembikinan makam-makam palsu yang bertebaran di seluruh anti Nusantara, termasuk Dul Somad ini. Ternyata ya, ini nikah dengan Syarifah, kalau bahasa kerennya
atau Habib perempuan, marganya itu Ba'abud. Jadi Abdus Somad Batubara ini menikah dengan Fatimah Az-Zahra Salim Ba'abud. Nah, Ba'abud ini kita semua tahu marganya kafir. Oh, pantesan mati-matian membela kafir. Iya, mati-matian membela Kota Tarim. Dalam sebuah ceramahnya, Abdul Somad ini, kenapa kalian tahu tidak? Kenapa jalan di Kota Tarim tidak diaspal? Apa karena Yaman itu negara miskin? Tidak, Yaman adalah negara kaya. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan fakta yang ada. Negara miskin dibilang negara kaya. Untuk menghormati jejak para wali yang ada di jalanan tersebut. Wah, itu Abdul Somad mengatakan seperti itu. Iyalah, ternyata istrinya itu Syarifah atau Habib perempuan atau Hubabah atau Habibah. Ternyata saudara-saudaraku, aduh, berat ini, berat. Iya, memang kalau sudah terikat seperti itu, ya pesanan lah. Dulu kita semua tahu was terkuat di dunia itu ya perempuan. Sehebat apapun Abdul Somad pada saat dipendeli sama istrinya, ya sudah, kamu ngomong begini ya, omongannya itu tergantung pesanannya itu. Pesanannya bagaimana bunyinya. Jadi bisa dijangkau saudara-saudaraku semua. Makanya berat. Kalau sudah masuk seperti itu ya berat. Ternyata istrinya Abdul Somad itu Habibah atau Hubabah atau perempuan, marganya itu Ba'abud ini. Makanya ngotot sekali, wah ini adalah zuriyah Nabi ini, Bahar ini, Habib Bahar bin Smith ini dari ini. Dalam satu ceramahnya Abdul Somad mengatakan seperti itu kan. Wah ini begini. Jadi begini saudara-saudaraku semua, dari awal kan kami sudah menyebutkan seseorang hari ini kok masih membela Habib Tughrawi, padahal bukti perilaku mereka sudah dibeber semuanya. Mulai dawir, mulai memalsukan makam, mulai tidak bisa membuktikan ya, ngaku cucu Nabi untuk senjata mereka untuk mengumpulkan cuan. Pokoknya macam-macam lah perilaku mereka itu. Nah, hari ini kok masih ada orang yang mati-matian membela Habib Tughrawi. Nah, ini kita telusuri. Kalau tidak menjadi besanan ya menjadi menantu. Atau di situ itu antara guru dan murid. Atau ada simbiosis mutualisme. Ya berputar di situ saja. Ya seperti Abdul Somad ini. Abdul Somad ini ternyata istrinya itu Habibah, Habib perempuan, makanya Ba'abud kan gitu tuh, yang bernama Fatimah Az-Zahra Salim Ba'abud. Wah, ini kok boleh ya? Jangan-jangan Abdul Somad ini juga Habib ini nanti, marganya Batubara. Apa ada marga Habib Batubara? Lah ini tergantung pesanan. Kalau model-model begini ini, suaranya saja yang keras, suaranya doang yang menggelegar. Nah, ya isinya nggak ada, nggak mutu lah, karena semuanya tergantung pesanan. Nah, kamu ngomong begini, ya, kamu ngomong bahwa Habib itu dunia Nabi, suatu ketika bisa ada pesanan seperti itu. Makanya, ya biasa saja lah. Kita sebagai umat ya, orang awam, nah, kita harus melihat pada saat bukti sudah dijelaskan, dibeberkan di depan kita. Ya sudah, itu yang kita ikuti, apalagi buktinya itu banyak banget. Iya, mulai ya seperti yang tadi kami sampaikan, mulai mengaku sebagai cucu Nabi pada saat dikritisi tidak mampu buktikan. Iya, polemik nasab ini kan bergulir hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih kan. Nah ini kemana Habib yang katanya mengaku cucu Nabi terus nasabnya paling sokeh sendiri itu? Kok diem-diem baik, kok tidak bisa membantah, terus tidak mampu membuktikan? Berarti apa? Ini membodohi kita semua, membohongi kita semua berpuluh-puluh tahun. Kita dibodohi bahwa mereka, para Habib itu cucu Nabi, padahal bukan. Tuh, terus membelokkan sejarah. Seakan-akan yang paling berjasa besar di Nusantara adalah golongan para Habib, ya kan? Iya,
yang memerdekakan Nusantara Habib. Itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing. Makanya seperti kelasnya dulu Somad ini ya, ini apa yang diucapkan mengenai Habib ya tergantung pesanan. Istrinya Habib kok, ya mau tidak mau kan harus mengikuti kan, membelanya begitu. Tapi tergantung orang. Nah, kalau orangnya tegas ya kalau masalah ya dibilang salah. Seperti itu. Jadi penting ini sebagai etikat buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Makanya kita harus terus menyuarakan kebenaran sekalipun itu terasa pahit. Oh, sudah peduli. Makanya ini menjadi pelajaran kita semua, etikat buat kita semua.